أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. وفي أخرى وقد جمعت طريقة ساداتنا العلوية جميع هذه المزية السنية كما هي محررة ومقررة في تواريخهم البهية. فالسالك لهذه الطريق المتأسي بذلك الفريق هو المتقي على التحقيق. Sungguh telah mengumpul apa yang telah dilakukan oleh pengikut-pengikut Rasulullah daripada orang-orang soleh dan dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah. Mereka itu menuruti Rasulullah, lalu mereka mengumpul segala macam kelebihan dan keunggulan karena yang diikuti mereka orang hebat, orang mulia, orang yang luar biasa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana jalan yang mereka tempuh itu telah dijelaskan dan diuraikan dalam riwayat hidup mereka, dari mulai lahir sampai kepada ajal datang menjemput. Kadang-kadang umur 7 tahun mereka itu sudah hafal Al-Quran. Dari masa kecilnya sudah kelihatan hobi ilmu dan amal ibadah. Pergaulan mereka pun orang-orang soleh, hingga mereka dapat berkah dengan pergaulan itu. Sampai akhirnya mereka jadi orang yang terkenal ikutan dan contoh orang semua, karena mereka mengikuti Rasulullah. Jadi hasilnya, siapa yang mengikuti Rasulullah beruntunglah. Siapa yang menyalahi Rasulullah rugi dan kalah. Di dunia dia tidak dapat kebahagiaan dan ketenangan. Di akhirat dia tidak dapat surga dan kenikmatan. Orang yang mengikuti Rasulullah selamat dunia dan akhirat. Maka dari karena itu, mari mulai malam ini kita sedikit demi sedikit mengarah kepada perjalanan hati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dijadikan jin, dijadikan manusia
Mereka itu dijadikan hikmatnya, rahasianya adalah dekat dan jalan untuk dekat dengan adalah beribadah, melaksanakan tugas dan kewajiban, maasi lawan. Orang yang maasi menurut sama Allah, orang itu berarti jadi pegawainya Allah Ta'ala. Orang yang jadi pegawai Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala suatu saat akan dibukakan dinding hijabnya hingga dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan untuk dekat dengan Allah selain dari ibadah. Tidak ada. Jadi hendak parak lawan Allah sebagai ciri pinanggung makrifat, jalannya hanya satu, yaitu beribadah, maasi lawan maasi menurut. Nah, inilah awal-awal jalan yang harus kita pahami, bahwa apapun yang kita gawe, apapun yang kita laksanakan semata-mata hanya karena disuruh oleh Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat karena disuruh oleh Allah, berarti dia jadi pegawai Allah, dekatlah dia dengan Allah. Barang siapa mengerjakan wudu karena Allah, berarti dia jadi pegawai Allah, dekatlah dia dengan Allah. Barang siapa mengerjakan sembahyang karena nafsunya, ada yang diinginkannya, ada yang dia senangi dari nafsunya tadi, maka jadilah dia sholat itu menjadi hambanya nafsu, dan dekatlah dia dengan nafsu. Ada yang tadi pulang sholat karena dunia, karena kesenangan dunia, maka jadilah dia hambanya dunia, dekatlah dia dengan dunia. Maka membicarakan hati supaya beribadat ini hanya karena disuruh Allah, bukan karena nafsu, bukan karena dunia, bukan karena makhluk. Itulah tugasnya kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun bil ibadah. Pekerjaan kebaikan apapun yang kita gawe, jangan karena nafsu jadi budak nafsu, jangan karena dunia jadi budak dunia, jangan karena minta nilai orang jadi budak manusia. Jadilah kita melakukan kebaikan karena disuruh oleh Allah, agar kita jadi hambanya Allah. Nah, ini perjalanan. Dan godaannya kiri kanan, muka belakang, luar dan dalam. Nafsu menggoda supaya membuat tubuhan nafsu. Dunia menggoda supaya membuat tubuhan dunia. Makhluk pun menggoda, menilai, memuji, menyanjung hingga tergoda. Jadilah kita hidup berbuat kebaikan karena minta nilai manusia, maka jadilah kita hambanya manusia. Godaan kiri kanan, muka belakang, luar dan dalam, untuk jadi abdu, benar-benar hambanya Allah. Apabila sudah bujur jadi hambanya Allah, paraklah kita lawan Allah. Apabila sudah parak lawan Allah, kena dibukakan Tuhan dinding dan hijab,
melihatlah dan ingatlah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian disyarahkan oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab yang diagung-agungkan oleh para habaib, namanya Ihya Ulumuddin. Ini di sini kitab menjelaskan tentang perjalanan agar jadi hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba makhluk. Agar bujur jadi hambanya Allah, maka yang bisa menerangkan sejelas-jelasnya tentang perjalanan hati ini adalah seorang ulama, kutubnya, presidennya ulama, yaitu Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Para habaib berpesan, barang siapa membaca Ihya kana minal muhtadin, orang itu akan dapat petunjuk menuju jalan yang benar. Karena dalam Ihya Ulumuddin, dari awal langkah sampai kepada akhir langkah itu semua kebenaran. Jadi nang menuruti dapat petunjuk, jujur meninggal, nang digawi itu jujur. Jadi kita ini merenung dulu tentang bahari-bahari itu, nah jadi hamba siapa kita? Jadi hamba tar, tolak hamba tar. Allah nang di bawah di dalam pohon apa tuh nyur kan, ngomong awak gatot ulat, diumpan akan keharuan, jadi umpan haruan hambatar. Dahulu mungkin kita jadi hambanya dunia, apa aja nang kita gawe tujuannya supaya nyaman hidup di dunia nih, nyaman tadi Pak, nyaman hidup di dunia, apa aja yang kita gawe. Nah itu hamba dunia tuh kasihan. Maka orang ini takutan sakit, takutan miskin, takutan kada berduit, ini indah. Kenapa? Karena inya sudah berprinsip bahwa tujuannya hidup nyaman di dalam ini dunia. Kalau macam-macam nang dicarinya, duit, harta, perabot rumah, kemewahan, itu bang menurutinya yang nyaman, itulah yang disebut dengan duniawi. Barang siapa menuju ke situ sebagai tujuan jalan akhirnya, ngarannya menuju dunia. Barang siapa yang menuju ke dunia itu, berarti dunia tadi jadi tuannya dan dunia jadi budaknya. Lalu kelihatan naik, kasih duit sedikit aja hamuk, hamuk bergulung di tengah kertas, sudah ada berduit bergulung ulang di tengah kertas. Kenapa? Karena ia merasa hidup itu kada berarti, sedih, kada suci. Ada manusianya kayak itu. Sampai gengsi, benar pun sawat miskin itu gengsi. Oh, itu isi hati kayak itu. Gengsi, naik beca gengsi. Yuk, saking dia ini membangga-banggakan kesenangan dunianya. Gengsi uang. Menurut dia kemewahan itulah yang jadi tujuan dan itulah kemuliaan, kebesaran. Pokoknya bila kada mewah kada mulia, bila kada mewah kada besar. Bilanya sudah kada besar kada mewah, maka inya kada hendak gengsinya. Nah itu dimulinya dunia. Bebenca kada hakun, hakun mobil. Kenapa? Gengsi doang.
hingga pada akhirnya gen kadang-kadang kawan lawan orang miskin kadang kawanannya tubuhan nang mewah-mewahnya nilainya kada mewah-mewah ada kon bakawannya munnya sudah kawannya orang miskin disepak ditendangnya ada di heran itu orang anak budak dunia dan orang tuh datang pina bebaju anu compang camping ada daerahnya padahal tuan guru baju pina buruk saja selawar pina buruk saja kopiah pina tehereng-herengnya turun ke masjid karena daerahnya orang tanya Kapolres ya kan iya kenapa karena dia nilai orang secara johir ini mengukur orang ini mudah dipunguli nyaman mana punguli bubuhan ini timbang kita berganti atribut tepunguli yang punya ada pinantu kenapa dia nilai orang dengan johir maka orang mengkata ini kamu bila sudah model harta banyak rumah mewah bahaban masih kemari olah status dihabarakannya ke seluruh alam semesta bakawan orang di BBM mana lagi tuh ini stiker kan mana lagi nang ingin menguap apa kuat apa nah mau pola status rumah baru sekalinya ada pulang kawan di status itu juga istana baru sakit hati ya gitu dapat pulang duit mengalahi pulang dolar pulang istana lebih indah dari yang tadi itu diantar pulang ini berbila manangnya berbila aja Tuhan. Kalau jawaban tampil lagi masuk surga. Nah jadi rokok
penampilan. Supaya apa? Nah, memang ini kalau untuk motor aja, lalu berhari, lalu belajar. Oh, bunda ini hendak parah lawan Allah. Mengapa jangan bunda gawi kebaikan ibadat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ada boleh karena siapa-siapa. Haul wan nuru Tuhan. Jam kurang lebih 8:30. Yang kedua undangan haul basirih hari Ahad. Diubah basirih hari Ahad 15 Februari. Acaranya hari Sabtu tanggal 12 di kantor Kalimantan. Acara yang waktu ada acara haul di Basirih minggu depan. Penceramahnya insya Allah waktu Kalteng Habib Ismail lawan nang membaca malam ini. Sudah benar lawan Sudin bila-bila cocok sisi sedikit baca lama pas sudah kirim orang nang kedua yang perlu diketahui kepada yang mendatangi haul Basirih itu mobil parkir di Subarang di daerah Habib Selatan. Di kesukuan mobil karena mengatur karena di situ aja, karena hanyar dari situ turun dulu dari mobil, hanyar buat kapal otot. Diatur karena tuh jangan banyak. Nah, karena kada apa-apa tuh yang penting bergilir. Kalau kena di bawah diisi, di atas atap diisi, di muka diisi, di belakang diisi. Jalan kapal yuk beranda. Tinggalan kebanyakan penumpang gilir aja kada apa-apa. Nah, kalau ada nak mengeluarkan karamat hari itu keluarkan. Berjalan di atas baju. Ya Pak. Bumbu mobil. Nambah kendaraan, kayak biasa aja Pak. Jalannya mobil. Akhir tausiah. Doa, tahlil dan penutup. Caranya gimana? Jaga hamba Allah gimana?
apapun kebaikan yang kita gawe hanya karena Allah. Maksudnya apa? Bukan karena nafsu, bukan karena dunia, bukan karena nilainya makhluk kepada kita. Agar kita kenal dengan Allah yang jadi Tuhan kita dan kepadanya kita berbuat, karena Dia kita berbuat, lalu belajar sifat 20. Ini dasarnya. Siang, malam, pagi, sore, wujud, qiyam, baqaa. Nah ini nih. Qalabatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qutbat iradat ilmu hayat dan seterusnya. Belajar rasanya bisa bilang sudah lolos malah tamat seperti 20 menatap kitabnya berhari-hari. Ulun belum lagi gue mendengar seperti 20 ulun hanya turun itu juga. Nah jadi nang lawas-lawas semalam sudah latihan pengajian diulangi kan seperti 20 ulang kena ya. Jadi bagaimana meminang duit Tuhan nih. Oh Tuhan ini aku cocok aja, kita harus berbuat karena ini wajar. Kenapa? Karena ini orangnya. Nah itu mengenal itu dulu. Kitabnya harus muhtabar dan betul. Kitabnya nantinya. Nang kedua lawan gurunya. Yang dua tujuan mana? Kitabnya, gurunya. Kitabnya luput, gurunya luput, muridnya jauh. Nanti saya melajari tauhid nyotau aja Allah Ta'ala itu Allah Tuhan nyotau ada di mana nyawa ada tahu ya udah orangnya saking luputnya ada anak menakutkan karena ada orang mengaji tauhid pulang mema di warung duduk aja dena ada gretek bila gretek sembahyang bila ada makan ganjang kan di apa jangan itu makan itu ada gretek juga bila ada sembahyang aja makan gretek bila nya sembahyang ya no yang itu berarti nang di dalam orang pemandir handap itu serba ngoler. Tapi bermanfaat sudah ada gretek menagih loh nurang ada pemakaran ada malam ini jangan ada anak belajar tauhid kayak itu ada anak sampai ke sembahyangan lagi ada anak belajar tauhid ingat ada buku lawan ada berburu. Lalu ulama-ulama diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan mengaranglah mereka akan kitab-kitab tauhid sifat 20 hingga terlahirlah kitab sifat 20 karangan Said Usman Betawi. Muftinya Betawi lengkap di sana Melayu bahasa kita Indonesia tapi tulisannya Arab Melayu tadi. Nah ada kitab lagi 6 gundul angkata berbaris banyak mulai dari orang-orang Bahari Kifayatul Awal Qududi Dusuki Fathul Majid Bijanud Darari dan lain-lainnya yang kitab-kitab itu dikarang oleh ulama yang berpegang dengan kebenaran. Itu kitab gundul kita nambah berambut sedikit
nang berambut dingin jahnu kada bisa baca kita. Apalagi nang gundul nang ada bebaris kita. Kalati haram. Kurang kaladai haram. Nya kada berguru kalati haram. Nya kada berguru. Tetap. Kurang kembang haram ini kembang haram. Ini kada berguru. Kitabnya tuh bujur aja, gurunya kededah memaham seromana. Jadi hati-hati mengaji lawan Kiai Haji Google. Hati-hati lawan anu paman YouTube, Ustaz YouTube nih. Kalau tersalah, kenapa popang kita nih bungol? Jadi kan kau memutuskan mana bujur mana salah. Mun kada berguru, siapa? Mobil kada ada supir. Ikam duduk di gamin kalau bila jalannya ya. Supirnya datang. Lain anu paloi. Orang desa atau kesah kasihan. Bus longgar bus nih. Paloi bener. Kita nih naiki anu bisjin. Kenapa juga bus? Supirnya dada. Tapi bisnya jalan. Jadi jar bus ilah. Nggak ada melebihi juga duduk di belakang. Nyata ada supir bisnya 2 tingkat kan. Kalau orang kertas ini naik ke tingkat kedua, orang desa kesian duduk di belakang. Ayah bus. Jalan bisnya jalan. Mana supirnya mana? Jadi sinilah jar. Kita nenek naik anu miskin. Bisurang kabalah. Jadi orang banyak pandir nih ketutuhukannya karena menampayakan kebungulan. Orang bungul itu jangan ditampayakan. Caranya jangan menampayakan bungul berene. Amun siap ketahuan orang pada bungul. Jadi jangan juga kita nih kada naik orang mungkin baik kita ini misi supirnya mana di bawah. Nah, kesupane kan dah. Sombong koyo di bandara. Di bandara jalan. Oh ya Allah. Undangan datang, lawang bandara langsung terbuka. Ya benar, mati. Ini bungol depan bungol, tambuk-tambuknya. Ngalihin bungol, tapi kita tampayakan. Naik sandal kita picol. Sekali kita buka Muhammad hotel apa namanya yang kehilangan sandal ini. Coba bulan ya. Ada orang maling di sini ya. Enggak banyak gertak aja pulikahannya sudah sandal. Pada beban apa? Seorang naik lift ketinggal sandal dipacol, ya banyak sampai ke atas, buka lawang lift, ya ada sandal. Naiknya tuh di mana? Mbak turun, bulik, ada sandal pulang. Oh, udah gertak sedikit ya, mulikakannya ya. Kenapa jarang? Ulu sungai kalau. Bungol ditampayakan. Nah,
Jadi sifat 20 ini dikaji lagi mulai awal balik mengenal Allah dengan kitab sifat 20 mulai wujud sampai selesai. Jangan sampai tak kaji nang salah lawan nang sasat. Banyak mana nang salah lawan nang sasat. Tauhid nih, nang duduk di kalambu mintuna, mahadam cahaya. Peter ini datang. Nah. Tuhan hadir ke kalambu. Tuhan hadir ke kalambu. Cahaya kilat Tuhan noces menyambar masuk ke kalambu. Nah. Terdapat tambah lolong Tuhan. Terdapat. Kilat lain Tuhan lain. Han ada manusianya nang itu. Ada nang sembahyang biar menghadap kemana menghadap di situ Allah. Ya tuh terserah inya kiblat. Ada. Sikong keruncu rumah dan sikong kelas itu tak situ dan sikong tak situ banyak anak situ nggak kecil mandi balik pulang kamu sembahyang kemana-mana lagi kiblatnya ada. Maka itu kenapa itu bisa terjadi karena pada kitab nang mujur dan ada baguru nang mujur. Ini ulun cucu baan, tapi cucunya baan. Berpikir sedikit pikir, mau artinya seusil hanya. Setelah membaca kitab ini dari Jumat Babila semalam itu, bahwa kayak apa yuk kira-kira kalau majelis kita nih lelakian bertahan. Binian bertahan. Jadi kada tergabung lagi lelakian lawan malah. Binian. Kira-kira aja pang. Pikirun lah. Babila buru jar-jarnya. Hadang dulu hadangnya hanya berpikir sedikit aja. Balung gono. Jadi lakian bertahan. Ada binian bertahan. Binian ini nang dilajari tauhid, wudu, mandi wajib, sembahyang. Itu aja. Lalu saya nang kayak ngalih-ngalih kayak lalakian nenek. Lalakian ini jadi imam pang. Harus tambahan sedikit. Ada nomor biniannya asal. Tahap pertama tauhid, tahap kedua fikih, tahap ketiga hanyar akhlak tasawuf. Nang hendak ditakanakan ini karena kitabnya kebinian khusus binian anu akhlak lawan laki lawan anak itu aja. Lawan laki lawan anak. Tasawufnya bibinian kayak pelon laki, kayak pelon anak. Supaya masuk surga pilih pintu 8 surga mana hendak ambil sebuting 7 sewakan. Iya lawan anak kayak pahlak, lawan laki kayak pahlak. Tauhidnya dilajari, baudu dilajari supaya baudu itu bujur toh. Jangan sampai baudu itu nang najas. Mau ditakutan buaya tuh kan. Itu menyapu sebagian dahi, kurang menyapu sebagian kepala. Ini dahi nang disapu. Takbir dia. Takbir sembahyang memang. Beginian. Tunyel sembahyang itu tangannya handap. Binian. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Menggarak-garak mukana lebih pada 3 kali garak.
Nadilah jadi sembahyangnya bebinian neh danu bebinian kesian laki anak melajari nang bini ini juga nang bini pian dia bungol kesian laki aku bungol panjang laki itu pikirnya tauhid dipelajari karena siang malam ya Allah kegamatan pikirnya itu juga akhlaknya lawan laki aja. Nah, hormat komandan. Laki. Iya Allah. Cawat laki sudah ada. Katak laki sudah ada. Selawar laki sudah ada. Baju laki sudah ada. Jaka di sini apa tuh? Topi ya. Nah, topi sudah ada. Tongkat ada. Pistol sebutingnya pulang ada. Nah, pistol asli sudah ada. Pistol sebutingnya pulang ada. Bujur lah. Nah, ada. Masya Allah. Laki keluar jamban betilanjang bulat-bulat. Ya Allah. Datang keluar diandukinya oleh nang bini. Pang. Oma ampun laki ditampilingnya pang. Ya. Belak sudah merupakan pendawa merupakan hari-hari lelaki mana pada saya ada bujuran biar muhabin itu bungas makan sudah siap. Ini akhlak tasawuf adalah harus model apa gerang tasawuf akhlak. Nah, akhlak diperanakan nang hari-hari pertama. Nah, mulai siap. Ayang. Penbulik jam berapa? Kira-kira jam 5. Iya, ayang makan apa? Hendak makan apa? Enak makan ikan. Jadi jenang gini. Iya kak. Enggak makan dulu. Kelang. Tapi bini orang berakhlak. Siap komandan. Ceker kita kan laki. Man dia itu nang bini bagusok. Orang berakhlak. Minyak haram. Laki. Dabah hanya masuk lawang mendengar bau harum ini langsung buka menerjang digulatnya bini ujar nang bini sabar kalau salah masuk akan pistol Masya Allah ramainya toh kayak itu entah karena coba datang laki bini dadak laki tugas 3 hari 4 hari bulik laki bini pulang tugas bertamunya di mana di WA di situ dia bertamu bulik bini laki pulang tugas sebulan gak ada suah pejapayan lawan bini pas saya dijapai orang jadi terjadinya perselingkuhan apalagi tuh apa jurang ini obat tuh apa obat pil pria idaman lain obat kalau pil lambat loading di bulan anu adalah gitu nah. Ayo. Iya. Karena akhlak belum lagi punya anak. Belum dapat anak, masya Allah, memandiri anak, menyabuni anak, membasuh kami anak dengan hati yang tasawuf. Masya Allah. Kayak Pak.
tuntung membasuhi anak, tuntung memandi anak, menyapu rumah, tuntung menyapu rumah, memasak, tuntung memasak laki cagar harga datang bedandan. Ada kegampangan baju tidur kada sing cawatan. Karena jernang ini ini akhlak mengini upahnya gonol banget. Kedosa. Sampai subuh ke malam ini kita membacaan. Nah itu rencana. Jadi karena binian bertahan, lakian bertahan, majelis jadi agama nang jalan akan tuh jadi makin bertahan. Kada dulu binian karena jam binian bertahan. Bila guru aja hadang lu aku ini berencana sedikit aja. Ikam ini kelajuan. Gimana watahnya guru jar? Insya Allah ada di banyu. Badang dulu berpikir dulu aku ini. Jadi mun bebinian bertahan melajari bebinian bagaimana lain nikah melajari bebinian nih ya Allah bebinian ngarannya ya Allah. Lain non lalakian ini terjadi lajari itu. Kada paham. Ada bebinian ini wan dibetakon. Kayak pakai ini guru, kayak pakai ini guru, kayak pakai ini guru, kayak pakai ini guru, kayak pakai ini guru. Tangan sama sampai ke sikut. Kayak pakai ini guru, kayak pakai ini guru. Ada kegampangan melacung otak sebikun. Ya Allah. Nah, jadi rencana agar waktu aku ini siang malam di dalam majelis ilmu. Karena melajari kekanak-kanak kucilak itu Bang. Bahkan akan mungkin nyaman dilajari. Nah, agamanya tajwid dilajari, akhlaknya apa? Lawan guru, lawan kuitan aja tuh akhlak bagus. Itu aja tasawufnya. Nah, bila berjalan dengan orang tua betunduk. Itu kan juga akhlak ngadangnya. Itu kan juga akhlak. Lawan kuitan, lawan guru, cium tangan. Itu aja akhlaknya dulu. Ya kakanakan dua, waduh sanang sabar, syukur itu berdudi dulu. Kalau kasungsungan mungkin gak ada mengerti juga sabar. Tahu aja sabar kayak ulun. Syukur apa ulun. Kadusah diajarin itu dulu. Karena boleh lawan kuitan, assalamualaikum. Mencari dulu lawan kuitan. Mana mama, mana abah ada. Salaman dulu. Hanya harus anak beramian permainan dilajari oleh sang guru. Kakanakan lawan kuitan bepian jangan nyambat ngarang. Ya Allah dilajari lagi halus rumah kuitan mana nang bila anaknya mencium sudah doakan ulun malam mudahan jadi wali. Titik banyu mata. Kuitan mana nang kada bahagia. Mbahnya anak kebecium halus orangnya paling umur 4-5 tahun cium doakan ulun malah bala wali Allah Ta'ala menangis kuitan. Jadi jangan lagi untungnya kita bisa anak berhasil sudah kita menggaduh ngolah maka itu ulah bahasa pulang ulah bahasa pulang berhasil sudah apa ulah bahasa lagi ujar nang bini yes mana itu ya mang bini titik jiwa banyu liur ngapa gigi kada lagi tapi belum lagi sekadar wacana kira-kira wacana. Kenapa? Ya itu hukum. Jadi latihan dengan kawat. Anak memisah bujur kalau punya buliknya pedundun. Berbahaya juga. Maka latihan membebinian ini bila tabrakan bangkak. Amun motor beranjahan belubah. Amun lelakian membubinian beranjahan bengkak itu. Saudara pendengar Radio Republik
jangan tercampur nang macam-macam. Kita gak mati ya, karena coba-coba juga. Bebinian kan isuk-isukan aja, cari waktu di mana kawadahnya, tahu juga aku ingin tahu karena aku manusia. Jadi pangku ada tahu, amunya aku tahu, kawan-kawannya tempe. Balung lagi lah balung. Apabila tahu cuma rasa hendak itu kadang merendahkan, kadang membedakan, cuma memang harus berbeda. Kalau ada orang membedakan lelaki yang non bebinian, udah kayak pilih kasih kadar, memang harus berbeda. Lelakian itu lain pada bebinian, bebinian itu lain pada lelakian. Agar supaya kita Banjarmasin ini mudah-mudahan dinaungi rahmat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita merasakan Banjarmasin majelis taklimnya tiap hari, tiap malam, majelis zikir ibadatnya tiap hari, tiap malam. Artinya ada aja tuh majelis hakun turun kadanya aja lagi. Nah, mau kayak guru jar kamera cek turun dua lagi ini. Kayak apa? Nah ya justru itu kedepannya mungkin apa ngarannya nang siaran langsung tuh ya niing lah streaming. Jadi menyebini kada wadir biar di streaming ada giliran bebinian lakiannya mau di streaming mau misalnya apa si Sabila sudah pinanya streaming tiap malam Jumat. Jadi minta rela kepada nang melihat streaming aku nih. Guru tuh Jakarta bahasa Indonesia aku ada bisa. Jadi kami nyaman memahaminya. Nyawa itu betahun bukan sana. Saya pengacaranya betahun ku apa guru jarna betahun tuh tahun ini. Aku kalau bisa tahun tahu bahasa Indonesia. Tungguin saya di Pelengkongan ya Mbak. Saya mau beri supan aja baik kadusa baik jujur. Semua ini teman saya berhabis. Nah, ada nyaman juga di dalam habis ini tuh pulang bahasa Indonesia lain. Santai aja Bu. Nah, jadi awal kita mengenal Allah adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Caranya melaksanakan pekerjaan apapun karena disuruh Allah. Bukan karena nafsu, bukan karena dunia, bukan karena pujian makhluk. Hanya karena Allah, agar dekat dengan Allah, jadi hamba Allah, dan dibukakan hijab oleh Allah. Nah, supaya kenal dulu dengan Allah, dasarnya sifat 20. Tauhid, rukun iman, wujud kidam baqa, penjelasan jabaran tentang rukun iman. Sampai kepada malaikat, percaya kepada kitab sampai hari kiamat. Jabaran semuanya rukun iman itu percaya kepada Allah, wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wadaniyah, kudrat, dan seterusnya. Ya, percaya dengan para malaikat di dalam tauhid karena dibahas tentang malaikat wajib kita ketahui berapa ekor. Percaya kepada rasul-rasul di dalam tauhid dibahas berapa para nabi, para rasul yang wajib kita ketahui. Sampai karena di dalam kitab tauhid itu pada masa hari kiamat ditimbang amal baik, amal jahat, masuk surga, masuk neraka. Itu penjelasan percaya dengan hari kiamat. Hanya beriman dengan qada dan qadar, artinya membahas masalah kudrat dan iradat. Jadi kalau orang bertanya, tauhid itu kitabnya ini, hadisnya mana? Rukun iman yang 6. Minta ampun, minta waktunya akhirat bisa sudah. Mari kita berdoa kepada Allah buat kita, keluarga, sahabat, kerabat, jiran, tetangga semuanya, khususnya Banjarmasin, Indonesia, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah curahkan tambahan rahmat kepada kita semua dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat, mati husnul khatimah. Ala tilkan niyah wa ila hadrati